Selamat pagi anak didik kami semuanya. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu, melatih Pak dalam pembelajaran IPS. Materi kita pada saat ini adalah letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah kamu dapat memahami letak dan luas wilayah Indonesia. Kamu dapat memahami letak geografis Indonesia. Dan yang ketiga, kamu dapat mengetahui bagaimana perbedaan waktu di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.500 buah dan luas wilayah Indonesia ada 1.904.506 km². Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang atau disebut dengan cross position. Letak itu diantara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga diantara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keadaan itu memberikan keuntungan dengan letak strategis Indonesia, sehingga Indonesia menjadi jalur lalu lintas dunia. Keuntungan letak geografis Indonesia adalah yang pertama, Indonesia memiliki dua musim. Yang pertama itu musim hujan, yang kedua musim kemarau, yang berganti setiap 6 bulan sekali. Yang kedua adalah Indonesia memiliki iklim laut. Iklim laut itu mendatangkan hujan di negara Indonesia. Yang ketiga adalah memiliki letak strategis jalur lalu lintas dunia. Letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, untuk supaya kamu tidak lupa, Ibu tuliskan di sini ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari penjelasan letak astronomis ini, kamu sudah harus mengerti bahwa untuk yang pertama adalah fungsi garis lintang, ya. Fungsi garis lintang. Fungsi garis lintang adalah untuk menentukan iklim di permukaan bumi. Tuliskan di sini ya, untuk iklim. Lalu yang berikutnya adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, di sini ada bujur timur. Jadi fungsi bujur itu adalah untuk menentukan waktu di permukaan bumi, ya. Menentukan waktu. Jadi dari letak astronomis ini, ya, astronomis Indonesia ini dari letak astronomis suatu negara, kita langsung bisa mengetahui iklim apa yang ada di negara tersebut dan juga pembagian beberapa waktu yang ada di negara tersebut. Contohnya seperti ini ya, negara kita yang kita cintai. Di sini yang diambil adalah mana? Yang di atas atau yang bawah? Coba kita lihat di sini ya, nomor 1 atau nomor 2 ya. Jadi iya, betul. Yang kita ambil adalah nomor 2 ya. Nomor 2, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari sinilah pembagian waktu di negara kita. Bagaimanakah proses pembagiannya? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah dari bujur timur dan bujur barat. Di antara bujur timur dan bujur barat itu adalah sama saja, ya.
perbedaannya itu 15 derajat bujur. 15 derajat bujur. Artinya satu garis bujur berbeda 15 derajat atau 1 jam. Ya. Yang pertama kita buat di sini 15 lalu 30 ya. Kenapa 30? Karena kita tambahkan 15. Lalu dia 45. Lalu 45 ditambah 15 berapa? Yaitu 60. Kita lanjut 75. Lalu 90. Lalu 105. Lalu 120 ya. Lalu 135. Kita lanjut ke 150, 165 dan 180 ya. Ini adalah hal yang sama ke bujur barat. Bujur ini misalkan bujur timur ya, kita tulis sini. Misalkan ini adalah bujur timur. Penjelasannya pembagian waktu adalah yang pertama di sini. Misalkan ini adalah bujur timur ya. Ini adalah bagian yang sama dengan bujur barat. Kita buat satu garis bujur itu adalah 15 ya. 15 atau 1 jam. Perbedaan waktunya 1 jam apabila berbeda satu garis bujur ya. Satu garis bujur berbeda 15 derajat atau 1 jam. Kita lihat di sini. Indonesia ada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita lihat di sini. Berarti Indonesia berada di sini ya, di titik 105 derajat bujur timur ya. 105 derajat bujur timur. Ini yang nomor 1 ya. Berarti Indonesia berada di titik ini. Lalu di sini kita lihat dari letak astronomis 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berarti 120 derajat ini adalah masuk dalam wilayah Indonesia. Kita garis di sini nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Lalu karena Indonesia sampai 141, berarti dia sampai ke garis yang ketiga di sini. Ya, yaitu garis bujur 135 derajat. Yang ketiga ini. Ya. Berarti 1 2 3. Nah, bagaimana perbedaan waktu? Ya, bagaimana perbedaan waktu di Indonesia ini? Kita garis begini. Berarti Indonesia di sini, ya anak-anak ya. Indonesia berada di sini dari waktu 105 derajat bujur timur, karena ini dari arah bagian timur sampai 141. Berarti dia di sini sampai 135 derajat bujur timur. Titik 105 derajat bujur timur adalah masuk dalam WIB. Waktu Indonesia bagian barat ya. Ini dia. Yang kedua di sini, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Yang ketiga adalah WIT, waktu Indonesia timur, bagian timur. Nah, bagaimana penghitungannya ini? Kita mulai dari sini ya, yaitu 0 derajat ini adalah pembagian waktu dari GMT ya, Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time. Berarti dia kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti waktu Indonesia bagian barat 7 jam ya, 7 jam dari Greenwich Mean Time ya, dari GMT. Lalu yang kedua adalah
Wita, waktu Indonesia bagian tengah, kita hitung kembali dari sini anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jam dari GMT. Yang ketiga adalah WIB, waktu Indonesia Timur. Kita hitung ya, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 jam dari Greenwich Mean Time. Ya. Di manakah Greenwich Mean Time ini? Greenwich Mean Time ini ada di negara Inggris ya, anak-anak ya. Di negara Inggris. Sehingga ya, kamu harus mengingat bahwa Greenwich Mean Time ini ada di negara Inggris, di London, di kota Greenwich. Dari sinilah penentuan waktu di dunia, ya, penentuan waktu di dunia. Contohnya ya anak-anak ya, kalau misalkan ini kan Indonesia ya, Indonesia ini yang WIB ini adalah termasuk dalam Sumatera, biar simpel ya, Sumatera. Kalau Wita bisa masuk dalam kategori Bali, ya. Lalu yang WIB ini adalah masuk dalam Papua, ya anak-anak ya, di Papua. Contohnya apabila di Papua, ya, apabila di Papua jam 9, sini ya anak-anak ya, di Papua jam ya WIB. Berarti jam berapakah di Sumatera? Jam berapakah di WIB? Yang kita tanya di sini ya. WIB tanda tanya ya. Jam 9, maka kita mundur 2 langkah. Kalau jam 9 di Papua, berarti di WIB jam berapa? Ya, jam 7 WIB ya. Jam 7.00 WIB. Sebaliknya, kalau misalkan di WIB di Sumatera ini contohnya adalah jam 12. Jam 12 WIB ya. Jam berapakah di Wita? Di Wita itu jam 13 ya. Jam 13 di Wita. Lalu di WIB dia adalah jam berapa? Jam 14. Ya, jam 14 WIB. Apakah kamu sudah paham? Iya, kamu sudah paham ya? Nah, maka untuk itu beginilah pembagian waktu di permukaan bumi. Keuntungan letak astronomis Indonesia adalah yang pertama, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Yang kedua, memiliki kelembapan udara yang tinggi. Yang ketiga, memiliki hutan hujan tropis. Yang keempat, lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Kesimpulan dalam pembelajaran kita adalah yang pertama, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga di antara 2 samudera, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan Indonesia juga memiliki 3 pembagian waktu, yaitu WIB, Wita, dan WIT. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu berikan kepada kamu bermanfaat untuk kamu. Dan kamu harus tetap mengulang kembali video pembelajaran yang telah Ibu berikan kepada kamu. Dan juga tetap membaca buku. Dan kamu juga tetap menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona. Dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk itu sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah.